Tabir kelabu kasus kematian Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam belum sepenuhnya tersibak. Namun belakangan, kepingan fakta mulai terungkap. Sidang peninjauan kembali atau PK kasus pembunuhan Vina Cirebon mengungkap sejumlah fakta baru. Salah satunya dari Dede Riswanto, seorang saksi yang menyatakan keterangannya pada 2016 telah direkayasa. Dede pun menyebut siap bertanggung jawab. Benarkah unsur rekayasa dalam kasus ini bukan sebatas dugaan? Adapun keterangan Dede diungkapkan dalam sidang lanjutan PK kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Jumat 13 September 2024. Sidang ini mengagendakan pembuktian dari 6 terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, dan Rivaldi Aditya Wardana. 2 terpidana lainnya adalah Sudirman dan Saka Tatal. Selain Saka, ke-7 terpidana telah divonis penjara seumur hidup. Saka yang saat itu berusia 16 tahun dipenjara 8 tahun. Setelah menjalani hukuman penjara 3 tahun 8 bulan, ia bebas bersyarat pada 2020 dan bebas murni pada Juli 2024. Saka juga telah mengajukan PK dan masih menanti putusan. Nah, pada sidang lanjutan PK, Dede membaca surat pernyataan yang berisi pengakuannya terkait berita acara pemeriksaan atau BAP tahun 2016. Isinya antara lain, Dede menyatakan dirinya bekerja di tempat pencucian mobil pada Agustus 2016 di Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat. Adapun tempat ini dekat dengan lokasi pembunuhan Vina dan Rizky. Dalam surat pernyataan itu juga, Dede menyebut mengenal Aep, saksi lainnya, sebagai rekan kerjanya. Dede lalu mengaku dipanggil Aep pada 2 September 2016 atau sekitar 6 hari setelah kejadian. Aep, kata Dede, memanggilnya ke Polres Cirebon Kota. Kata Dede dalam surat pernyataannya, Aep memberitahu bahwa Dede jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana, yakni ayah Rizky yang saat itu menjabat Kepala Unit Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Padahal Dede sebenarnya tidak mengetahui apa-apa terkait hal itu. Kata Dede, Rudiana bilang akan mengarahkan kejadiannya dan memberikan nama-nama yang terlibat. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, Dede bilang Rudiana memintanya bersaksi bahwa dirinya menyaksikan ada pengejaran dan pelemparan oleh para terpidana terhadap korban. Merasa terlanjur lelah, tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga merasa takut, Dede akhirnya mengiyakan arahan Rudiana tersebut. Apalagi Dede tidak tahu soal proses hukum atas kasus itu. Lebih lanjut, Dede menyebut pelemparan dan kejar-kejaran dengan kendaraan bermotor dalam kasus itu tidak benar, atau setidaknya dia tidak mengetahuinya. Semua kesaksian yang tertulis dalam BAP Dede sudah diarahkan Rudiana dan Aep. Dede juga menampik telah bertemu Rudiana dan Aep pada 31 Agustus 2016 di siang hari atau beberapa jam sebelum polisi menangkap para tersangka yang kini menjadi terpidana. Kala itu Dede mengaku berada di rumah karena sakit. Padahal dalam BAP terdahulu, kesaksian Aep dan Dede memberatkan para pelaku. Kini Dede pun mencabut keterangannya dan mengaku telah berbohong dalam BAP tersebut. Dede meminta maaf kepada keluarga terpidana dan 8 terpidana atas fitnahnya yang telah membuat mereka sengsara. Kengerian ini nggak hanya terjadi di sidang PK hari Jumat kemarin. Sehari sebelumnya, Kamis 12 September, salah satu dari 6 terpidana, Rivaldi, juga menguak sederet fakta mengejutkan soal kasus 8 tahun silam itu. Salah satunya terkait sejumlah anggota polisi yang memaksanya untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eki. Rivaldi juga mengaku mendapat penyiksaan dari anggota polisi apabila tidak mengaku sebagai pelaku. Meski sempat membela diri, Rivaldi terpaksa mengaku akibat tak kuat dengan penyiksaan. Jan Sangapan Huta Barat, salah satu kuasa hukum 6 terpidana, mengatakan BAP yang terdahulu adalah hasil rekayasa. Di BAP misalnya, tertulis para tersangka diperlihatkan secara langsung kepada dirinya, padahal Dede hanya melihat foto tersangka yang sudah babak belur. Kasus pembunuhan Vina dan Rizky ini tampaknya masih akan terus bergulir. Ketua Umum DPN Peradi, Oto Hasibuan, bahkan meminta majelis hakim agar salah satu agenda persidangan nantinya adalah mengunjungi tempat kejadian perkara. Oto juga meminta hakim agar barang bukti pembunuhan kasus Vina dihadirkan kembali di persidangan. Semua hal itu diharapkan semakin mengurai benang kusut kasus ini, termasuk dugaan rekayasa oleh oknum kepolisian di awal pengungkapannya. Mari kita tunggu kelanjutannya dibahas peristiwa berikutnya.